Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari Trisakti School of Management, jurusan akuntansi, kelompok 2 dari mata kuliah akuntansi menengah 2 yang beranggotakan Vanessa, Juan Felix, dan saya sendiri, Violeta Kristi. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas terkait PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak pelanggan. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita masuk saja ke dalam materi. Nah, teman-teman, agenda kita di video PSAK 72 ini antara lain, pertama, kita ada pendahuluan, yaitu kita menjelaskan terkait tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 72. Yang kedua, kita akan menjelaskan terkait pengakuan dari PSAK 72 ini. Ketiga, kita akan menjelaskan terkait pengukuran dari PSAK 72, lalu biaya kontraknya. Lalu yang kelima adalah penyajian dari PSAK 72 ini di dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah cara pengungkapan PSAK 72 ini di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, mari kita masuk ke dalam materi pendahuluan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari PSAK 72 ini apa? Yaitu adalah menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian terhadap pendapatan dan arus kas dari kontrak dengan pelanggan itu sendiri. Nah, tujuannya itu ada tiga, terbagi menjadi tiga, teman-teman. Pertama, itu melihat pengalihan pendapatan dari kontrak pelanggan itu. Kedua, jadi kan bisa dibilang kontrak itu berbeda dengan langsung beli ya, teman-teman. Kontrak itu adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, itu untuk suatu periode tertentu dan kegiatan tertentu. Seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua ini adalah bagaimana sih cara mempertimbangkan syarat kontrak yang terbaik sesuai dengan aturan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah memperhitungkan terkait kontrak individual dan portofolio kontrak. Nah, teman-teman, kemudian saya akan membahas terkait ruang lingkup dari PSAK 72 ini. PSAK 72 ini melingkupi seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali pertama adalah sewa guna usaha yang sudah dijelaskan di PSAK 73. Seperti yang kita tahu, PSAK 73 itu membahas tentang sewa guna usaha atau bisa disebut leasing, yaitu ada financial leasing, operating leasing. Di PSAK 72 kita tidak akan membahas hal itu semua. Dan yang kedua itu adalah PSAK 62 yang membahas tentang kontrak asuransi, sehingga PSAK 72 tidak akan membahas lagi kontrak tersebut. Nah, yang ketiga itu ada, teman-teman bisa baca di slide ini, ada PSAK 71, PSAK 66, PSAK 65, PSAK 4, PSAK 15 yang tidak akan dibahas di PSAK 72. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertukaran non-moneter antara entitas dengan lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi pendapatan terhadap kontrak pelanggan atau pelanggan potensial. Kemudian kita masuk ke dalam pengakuan PSAK 72, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memperhatikan ada tiga hal penting. Pertama, identifikasi kontrak. Jadi itu berisi tentang kombinasi kontrak dan modifikasi kontrak. Dan yang kedua ada identifikasi kewajiban pelaksana. Dan yang terakhir ada penyelesaian kewajiban pelaksana. Nah, yang terakhir ini akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya. Sedangkan yang dua pertama ini akan saya jelaskan. Identifikasi kontrak. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan 5 hal penting. Nah, pertama, si pihak pertama dan pihak kedua itu harus berkomitmen menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai kontrak. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kedua, si pihak pertama dan kedua itu sama-sama mempunyai hak pastinya. Nah, di situ harus diidentifikasi di dalam kontrak tersebut apakah hak itu sudah sesuai, antara kedua belah pihak sudah saling setuju. Di situ diidentifikasi. Ketiga, harus melihat jangka waktu pembayarannya antara pihak pertama dan pihak kedua, harus sama-sama setuju. Keempat, harus melihat juga risiko
kemudian arus kas, atau semacam substansial komersilnya. Nah, yang terakhir, dalam suatu kontrak itu pasti terjadi pro dan kontra ya teman-teman. Jadi harus diantisipasi. Antisipasinya seperti apa? Yang kelima inilah, yang hal terakhir inilah, yaitu menagih imbalan. Apabila sewaktu-waktu kontrak tersebut terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, maka si pihak yang membatalkan harus mengganti rugi. Dan di dalam identifikasi kontrak ini ada dua, ada kombinasi kontrak dan modifikasi kontrak. Kalau kombinasi kontrak, namanya juga kombinasi, berarti kontraknya lebih dari satu teman-teman. Nah, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam kombinasi kontrak. Pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai tujuan komersil. Kedua, jumlah kontrak ini adalah bergantung dengan kontrak yang lain. Ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan bergantung terhadap kontrak pelaksanaan tunggal. Lalu ada modifikasi kontrak teman-teman. Jadi dalam modifikasi kontrak ini, di mana pihak pertama dan kedua sudah membuat suatu kontrak perjanjian, lalu kemudian mereka saling setuju untuk memodifikasi kontrak, entah itu memperpanjang kontrak atau memperpendek kontrak gitu teman-teman. Jadi bisa dimodifikasi sewaktu-waktu kontrak tersebut apabila dari kedua belah pihak itu sudah saling setuju. Identifikasi kewajiban pelaksanaan. Setelah kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan tersebut, nah di sini kita identifikasi teman-teman kewajiban pelaksanaan kontraknya. Jadi di dalam suatu kontrak itu pasti secara eksplisit dijelaskan ya barang dan jasa seperti apa yang ditawarkan si pihak satu atau pemilik barang dan jasa itu terhadap si yang mengontrak atau pihak keduanya. Nah, tapi barang dan jasa itu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kewajiban pelaksanaan yang tidak terbatasnya. Itu tidak dijelaskan secara detail di dalam kontrak, tapi dijelaskan barang dan jasa seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, barang dan jasa juga tidak dapat dibedakan berbentuk seperti penjualan, barang yang diproduksi, pelaksanaan tugas, penyediaan jasa, dan yang terakhir adalah pembagian hak barang dan jasa. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Halo semuanya, saya Vanessa akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran itu dilakukan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan. Nah, kemudian entitas akan mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menentukan harga transaksi. Nah, di sini harga transaksi itu apa sih maksudnya? Harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, tapi ini tuh tidak termasuk jumlah yang akan ditagih atas nama pihak ketiga. Nah, siapa sih pihak ketiga ini? Contohnya itu adalah pajak. Nah, di sini harga transaksi ini ada 7. Ada imbalan variabel, lalu ada liabilitas pengembalian, lalu ada estimasi pembatas imbalan variabel, kemudian ada penentuan kembali imbalan variabel, ada keberadaan komponen, keberadaan pendanaan signifikan, imbalan non-kas, dan yang terakhir itu adalah utang imbalan kepada pelanggan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuannya di sini adalah untuk menggambarkan imbalan yang diharapkan untuk menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kemudian di sini itu adalah ada perubahan harga transaksi. Di sini entitas itu mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan yang selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Kemudian ada penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Di sini entitas itu mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
Nah, di sini aset ini akan dialihkan ketika pelanggan itu sudah memperoleh pengendalian atas aset. Nah, ada dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian kewajiban dan pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Nah, di sini penyelesaian kewajiban juga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan yang satu lagi diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, sedangkan pengukuran kemajuan tadi juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah metode pengukuran kemajuan dan pengukuran kemajuan yang rasional. Kemudian kita akan masuk ke biaya kontrak. Biaya kontrak itu adalah biaya inkremental atas perolehan kontrak. Itu yang pertama. Nah, adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Nah, di sini tidak akan terjadi apabila kontrak itu belum diperoleh. Biaya yang kedua itu adalah biaya pemenuhan kontrak diakui sebagai aset. Di sini jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam lingkup pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut itu sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 kriteria, yaitu biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak. Kemudian adalah biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan. Kemudian ada biaya diharapkan akan dipulihkan. Yang terakhir itu adalah amortisasi penurunan nilai. Nah, di sini aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian penyajian. Nah, penyajian ini adalah ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan. Nah, entitas dalam kontrak ini menyajikan kontrak tersebut dalam laporan posisi keuangan sebagaimana hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan tersebut. Jadi kalau misalnya kewajiban yang lebih besar dari imbal yang terima, berarti dicatat sebagai aset kontrak. Tapi kalau kewajibannya lebih kecil dari imbalan yang diterimanya, dicatat sebagai liabilitas kontrak. Jadi apa yang terjadi dalam kontrak itu, kalau misalnya sudah dilaksanakan, ya dicatat dalam laporan keuangannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada bagian pengungkapan. Pengungkapan ini tujuannya adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami hal-hal yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Jadi semua yang ada dalam kontrak tersebut diungkapkan, dikeluarkan, antara lain seperti kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut, maupun aset-aset yang diakui dari biaya yang diperoleh atau memperoleh dan memenuhi kontrak dengan pelanggan, kayak gitu. Nah, jadi pengungkapan ini ada beberapa hal yang diungkapkan, antara lain contoh ya, kalau dari kontrak dengan pelanggan itu pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Terus kalau misalnya yang pertimbangan itu ada menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaannya. Jadi dalam kontrak itu ada kapan, tanggal berapa dibayar, harus dibayar berapa, gitu-gitu. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke contoh ilustrasinya. Ilustrasi pendapatan dari kontrak pelanggan PSAK 72. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Intan terikat kontrak mengirimkan barang kepada PT Berlian pada tanggal 31 Juli 2019. Total nilai kontrak adalah 100 juta rupiah dan harus dibayarkan seluruhnya oleh PT Berlian di tanggal 31 Agustus 2019. Nah, jadi gini, kayak diungkapkan nih kapan dibayar, berapa yang harus dibayar, terus kepada siapa harus dibayarnya. Nah, HPP barang 70 juta, PT Intan mengirimkan barang kepada PT Berlian pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, jadi catatnya seperti ini.
Kalau misalnya pengakuan pendapatannya dilakukan tanggal 31 Juli 2019. Jadi debitnya ada piutang, CR-nya ada penjualan, terus HPP-nya, COGS-nya mengurangi inventory atau persediaan. Piutangnya 100 juta karena yang dibayar itu 100 juta ya. Total nilai kontraknya 100 juta dan HPP-nya 70 juta, jadi mengurangi persediaan 70 juta. Nah, penerimaan kasnya itu di tanggal 31 Agustus. Nah, baru di tanggal 31 Agustus PT Intam dapetin cash atau kas sebesar 100 juta rupiah dan piutangnya hilang 100 juta rupiah, seperti itu. Jadi yang di laporan keuangannya ya cuman itu aja, pengakuan kapan dibayarnya, kapan terima barangnya, seperti itu. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.